Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini adalah Realme Narzo 50i Prime. Harganya mulai dari 1,3 juta. Tapi punya performa udah kayak HP-HP kelas 2 jutaan. Dan waktu pengalaman unboxingnya ya, ini udah kayak HP belasan juta. Performa kelas 2 jutaan karena HP ini pakai prosesor kencang Unisoc Tiger T612. Dan yang saya punya ini yang 3GB RAM dengan 32GB internal storage. Dimana kalau buat penggunaan harian udah beneran berasa aman lancar. Cepet, gegas, lancar. Baik sekedar untuk multimedia, sosial media, bahkan untuk multitasking. Dan karena storage-nya cuma 32GB, itu jadi berasa sempit banget ya. Nginstal satu game aja tuh udah berasa sempit, berasa kepenuhan. Nggak bisa yang namanya nginstal game sampai 2 biji gitu ya. Pasti bakalan teriak-teriak kepenuhan, berasa lemot. Jadi saran saya, kamu kalau misalnya beli yang sekalian 4GB RAM, 64GB internal storage. Biar lebih nyaman pakainya. Ya, tapi tenang aja ya, foto-foto dan video bisa disimpan di microSD karena HP ini bisa baca microSD hingga 1TB. Dan laci kartunya juga udah punya slot kartu microSD khusus, jadi bisa tetap dual SIM. Dan kalau kamu lihat ya, laci kartunya ini tuh belum punya pengaman karet untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadi kamu harus hati-hati, musim hujan nih. Jangan sampai kehujanan. Dan performa main gamenya ini beneran nyaman loh. Saat saya pakai buat main game Mobile Legends, HP ini tuh bisa jalanin game pakai mode HD aktif, terus bayangan juga aktif. Grafis tinggi dan refresh rate juga tinggi. Dan kayak yang kamu lihat di layar nih, aman, nyaman aja. Dan asal kamu tahu aja, data in-game Mobile Legends-nya udah di-download semua. Mantep banget kan? Bisa banget nih push rank ke Mythic kalau gini. Ya yang penting jago mainnya. Jangan kayak saya. Terus nggak cuma performanya aja yang berasa salah harga. Kalau ngelihat desainnya juga, ini kayaknya ada yang salah deh. Di kelas harga sejutaan lebih dikit aja. Ini HP tuh bisa tampil cakep, keren, berasa minimalis, tapi tetap kelihatan gaya. Ya, bodinya masih dari bahan polikarbonat. Tapi karena finishingnya bertekstur yang punya efek holografis yang berombak kalau dilihat ya dari sisi yang berubah-ubah. Dan bagian bezel kamera juga dibuat polos dan hadir tanpa bumper, jadi kelihatan keren banget. Ditambah lagi tepian bodi dibuat tegas, datar, bersudut, yang bikin HP ini tuh berasa dan kelihatan makin keren. Ya walaupun resikonya kalau HP desain bersudut kayak gini kalau digenggam tuh berasa nggak enak ya karena berasa banget sudutnya. Tapi ini beneran deh, ini udah berasa naik kelas untuk desainnya di kelas harga 1 juta lebih dikit aja. Nah sementara untuk tampilan depannya ini masih waterdrop sih, sesuai sama harganya. Tapi kualitas visual layarnya yang ukurannya 6,5 inch HD Plus aja berasa udah bagus untuk kelas harga 1,3 jutaan. Dari sisi mana aja tetap kelihatan jelas dan kalau di bawah cahaya matahari juga masih cukup kelihatan. Dan layarnya juga udah bisa support 10 sentuhan bersamaan. Selama dipakai juga responsif, nggak pernah berasa delay touch selama saya pakai ya. Untuk urusan suara, kalau kamu pasang earphone atau pakai speaker Bluetooth, ada fitur Real Sound teknologi yang nambah kualitas suara makin asik. Tapi kalau pakai speaker, ya cuma ngandelin satu speaker di sisi bawah HP. Yang kualitasnya udah cukup baik menurut saya. Nggak pecah kalau pakai volume maksimal. Dan seperti yang tadi saya bilang, HP ini tuh kalau buat unboxingnya berasa kayak unboxing HP harga belasan juta. Kenapa? Karena di dalam kotaknya ini kita nggak dikasih charger. Mesti pakai charger yang lama atau beli charger sendiri. Dan smartphone ini pada saat di charger ya, walaupun pakai charger ngebut tetap aja nggak bisa cepet. Karena emang cuma support teknologi pengisian 10 watt aja. Dan butuh waktu sekitar 85 menit untuk ngisi hingga 50%. Dan kalau mau 100% ya lebih dari 3 jam. Ya nggak masalah sih ngecharge-nya agak lama, karena ini baterainya awet. Kalau untuk penggunaan harian normal ya, ini bisa bertahan hingga 2 harian. Jadi ngecharge-nya malam aja, paginya udah penuh. Yang penting kan sampai malam dia masih tahan, masih bisa nemenin seharian. Dan waktu saya cobain ya, di dalam ruangan dan terkoneksi jaringan WiFi, baterainya 5000 mAh ini pada saat dipakai buat nonton YouTube sejam, baterainya cuma habis 5% aja. Dan waktu dipakai buat main game Mobile Legends sejam, baterainya cuma habis 14% aja. Awet banget nggak tuh? Jadi kan teorinya nih ya, kalau misalnya kita pakai buat main game Mobile Legends non-stop itu bisa lebih dari 7 jam. Dan kalau buat nonton YouTube lama gitu non-stop juga bisa lebih dari 24 jam. Mantap kan? Ngecharge-nya nggak cepet emang bukan masalah karena baterainya udah awet. Yang agak bikin ganjil adalah colokan chargernya masih micro USB, belum USB-C. Jadi kalau ngecharge mesti dilihat dulu, jangan sampai terbalik. Sebenarnya sih pembahasan sampai situ aja udah cukup ya untuk ambil keputusan jadi beli HP ini atau enggak. Performa udah lumayan, baterainya juga udah awet. Karena itu HP kentang tapi performanya nendang. Tapi oke, kita bahas sektor lainnya.
Kalau untuk kelengkapan sensor, HP ini kelihatan banget ya, jaga harga tetap hemat. Karena untuk sensor dasar, cuma sensor cahaya aja yang ada, jadi kenyamanan penggunaan terjaga. Karena kecerahan layar otomatisnya tetap lancar dan responsif. Kalau untuk giroskop dan magnetic sensor nggak ada. Jadi HP ini nggak bisa buat kompas dan juga nggak bisa dipakai buat nikmatin fitur virtual reality. Sensor keamanan biometrik juga nggak ada karena HP ini nggak punya sensor sidik jari, tapi masih nyediain sistem pengenalan wajah yang lumayan cepat juga ya baca muka kita. Dan kalau dipakai jadi penunjuk jalan, pakai aplikasi Google Map misalnya, udah bisa banget diandalkan. Karena GPS-nya tuh bisa baca lokasi kita secara cepat dan cukup akurat. Cuma karena nggak ada fitur kompas, kita mesti jalan dulu untuk tahu menghadap arah mana di peta. Narzo 50i Prime ini sejak dibuka dari kardusnya masih pakai Android 11 dan saya nggak akan berharap ya untuk dapat update ke Android 12 karena ini HP harga rakyat jelata. Dapat update syukur, nggak dapat ya udah, karena ini juga performanya nendang. Di kelas harganya udah berasa kenceng. Pokoknya soal performa berasa juara di kelas harganya. Apalagi karena HP ini pakai Realme UI R Edition ya, yang didesain simple udah kayak Android stock. Minim tambahan yang memberatkan, jadi bikin HP ini tuh smooth selama penggunaan harian. Nggak ada time store, nggak punya FM radio, nggak nyediain fitur dual app juga. Dan kalau mau buka foto juga mesti pakai aplikasi Google Foto karena nggak ada aplikasi galeri sendiri. Pokoknya fitur-fitur asik Android banyak yang nggak ada di HP ini. Tapi tenang, Narzo 50i Prime ini masih nyediain fitur OTG yang memudahkan kita untuk pindah-pindah data ukuran besar dari laptop ke HP ataupun sebaliknya. Dan ngomongin kamera ya, HP ini tuh udah berani jujur tampil single kamera dengan kamera belakang 8 megapiksel dengan aperture f2.0. Sementara untuk kamera selfie-nya masih 5 megapiksel, dimana untuk kelas harga sejuta lebih dikit, fitur kameranya udah termasuk komplit. Karena HP ini udah punya mode malam dan juga mode pro yang settingannya juga lengkap ya. Udah ada manual fokusnya dan juga kecepatan rana. Ya kalau untuk hasil foto-foto juga udah cukup cakep kalau dibandingin sama HP-HP harga setara. Untuk kamera foto-foto selfie-nya walaupun cuma megapiksel, tapi hasilnya punya detail yang cukup tajam dan jernih. Terus juga untuk fitur HDR jalan banget. Jadinya walaupun kita foto dengan latar terang, hasilnya tetap detail baik kita maupun latarnya. Ya udah cakep banget sih untuk kelas harga di bawah 1,5 juta. Walaupun sayangnya kamera depannya belum support mode portrait. Dan kalau untuk foto-foto kamera utamanya juga udah melebihi ekspektasi saya. Berasa detail dan jernih dengan dynamic range yang juga cukup luas untuk kamera smartphone kelas harga sejuta lebih dikit gini. Pokoknya berasa cakep hasil foto-fotonya untuk kelas harganya. Untuk foto-foto mode portrait juga udah lumayan rapi, walaupun masih sering ya ada salah blur. Ya wajar sih, harganya harga hemat. Kameranya juga masih jomblo. Dan kalau untuk foto-foto di kondisi malam hari pakai mode malam hasilnya kayak gini. Ya udah lumayan lah, nggak berasa kayak film horor. Untuk kelas harga 1,3 jutaan, noise-nya tuh berasa minim. Gini nih hasil rekaman video menggunakan kamera depannya. Kalau dilihat ya, ini masih ada guncang-guncang karena emang di kelas harga segini biasanya belum ada stabilisasi baik kamera depan maupun kamera belakang. Tapi kalau untuk kamera belakangnya kayak gini. Hati-hati, belok-belok. Ayo belok. Dan hasil rekaman videonya kalau kamera belakang kayak gini ya, masih guncang juga. Jadi emang fix HP ini tuh belum ada stabilisasinya. Untuk kualitas suaranya sendiri gimana menurut kamu buat rekaman videonya? Dan kalau buat fokus ya, tuh fokusnya pindahnya bisa dengan cepat ya. Bisa pindah fokus dengan cepat. Yang pasti untuk smartphone yang harganya sejuta lebih dikit, Narzo 50i Prime ini tuh performanya berasa juara. Cocok banget nih buat yang cari performa buat main game. Yang bikin ganjal dari HP ini adalah bagian port chargernya aja yang masih USB micro, belum USB-C. Dan saran saya ya, beli yang 64GB, yang RAM-nya 4GB biar kamu bisa install game lebih dari satu. Ya kira-kira gitu aja videonya. Kalau kamu udah cobain, boleh banget komentar, tambahin. Dan Bang Neto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Pakai charger mahal juga ngecasnya nggak cepet. USB micro. Tapi main game asik sih. Kita main Mobile Legends lagi.